Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, semoga semua sehat, aman, selamat, bahagia bersama keluarga, dan dimudahkan dalam segala urusan, khususnya diberi kemudahan dalam menuntut ilmu dan juga diberi kemudahan dalam menjemput rezeki pemberian dari Allah. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin bifadlika ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua, kita tahu dalam menjalani kehidupan ini tidak selalu dalam kondisi yang baik-baik saja menurut ukuran masing-masing. Banyak permasalahan secara umum yang menimpa seseorang. Banyak duka, banyak keluhan dari orang-orang. Baik di masalah keluarga maupun masalah kemasyarakatan, masalah ekonomi, masalah yang lain yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Banyak yang mengalami kesedihan, kesusahan. Misalnya saja dalam suatu keluarga, ada anaknya yang tidak berada di jalan yang benar menurut kedua orang tuanya. Betapa sedih ayah dan ibunya dan juga mungkin saudara-saudaranya yang lain. Dan juga sebaliknya, seandainya ada seorang tua yang kurang baik-baik saja, bermasalah, ya tentu saja keluarganya, anak-anaknya, cucunya merasa sedih pula. Ada duka di dalam dirinya, ada sedih di dalam dirinya, ada sedih dalam keluarganya. Bapak, Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, adik-adik semua. Permasalahan silih berganti, namun sebenarnya permasalahan itu misalnya antara suami dan istri, ya, suaminya tidak tahu persis masalah yang terkandung yang dalam hati, dalam diri istrinya. Sebaliknya, masalah-masalah pada suaminya, istrinya juga tidak paham betul, hanya paham kulitnya saja. Juga masalah-masalah seperti tadi, ada anaknya yang tidak pada jalan yang benar menurut bapak ibunya, sedih. Tidak tahu permasalahan apa yang ada di dalam diri anak tersebut. Ya. Juga meskipun itu anak kandungnya, tetapi tidak tahu persis permasalahan apa yang dikandungnya. Seorang dokter memeriksa seorang pasien. Ya. Sebenarnya dokter ini tidak tahu persis permasalahan apa saja yang ada dalam diri seseorang yang diperiksanya. Psikolog memeriksa pasiennya juga tidak tahu.
apa permasalahan yang sebesarnya, yang sebenarnya, yang diderita oleh si pasien. Intinya, manusia, meskipun dekat dalam hubungan kerabat, dalam hubungannya suami istri, bapak dan anak, apalagi dengan orang lain, intinya tidak tahu. Manusia tidak tahu apa yang menjadi permasalahan dari seseorang. Allah lah yang maha tahu. Allah yang maha tahu permasalahan-permasalahan seseorang, permasalahan yang ada dalam dirinya. Karena itu kita ini ada suatu bacaan yang kita pasrahkan segala permasalahan kepada Allah dengan membaca wa fawidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Mari pelan-pelan dihafalkan wa ufawwidhu, ya, wawu alif fa wawu dhad, wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Artinya, dan aku menyerahkan sepenuhnya urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat urusan hamba-hambanya. Jadi kita pasrahkan sepenuhnya, secara bulat-bulat, sepenuh-penuhnya. Segala urusannya kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat segala urusan hamba-hambanya itu. Orang lain tidak tahu. Bahkan kadang dirinya tidak tahu. Dirinya tidak tahu kalau bermasalah. Di dalam tubuh kita tidak tahu mana organ tubuh kita yang bermasalah. Dokter mendeteksinya lama, belum tentu ketemu. Kadang salah deteksi dan sebagainya. Ya. Nah, di sini kita harus menyadari bahwa Allah yang maha tahu, Allah maha melihat urusan hamba-hambanya. Karena itu kita pasrahkan. Ada testimoni yang banyak ketika seseorang menghadapi masalah-masalah baik yang berat-berat, baik yang ringan maupun yang berat. Ya. Seperti permasalahan kedukaan dalam hati, kesedihan, was-was, ya. Masalah ekonomi, masalah hubungan antara sesama manusia, ya. Hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, semua permasalahannya, semua permasalahan apa saja. Ya. Yang kadang dirinya tidak paham, apalagi orang lain. Orang lain tidak paham betul apa kedukaan dalam hati seseorang, apa masalahnya, sakitnya sakit apa, ya, tidak tahu semuanya. Di dalam hati bagaimana kesedihan, kedukaan, orang lain tidak tahu. Yang tahu dirinya sebagian dan kebanyakan juga dirinya saja tidak tahu permasalahan-permasalahan yang dalam dirinya. Ya tadi sebagai contoh, ya, aliran darah kita, urat saraf kita, otot-otot kita, tulang kita, daging kita, semuanya. Kadang kita tidak paham, ya, tidak mengerti diri kita ini sendiri, tidak tahu. Dan juga yang ada dalam kolbu kita, hati kita, ya, permasalahan-permasalahan dalam jiwa kita, itu kadang kita tidak tahu. Maka kita pasrahkan secara bulat-bulat kepada Allah.
sakit kita yang begitu lama barangkali, yang diderita, masalah-masalah yang lain yang membuat kita duka, ya, termasuk masalahnya keluarga, masalah istri, masalah suami, masalah anak, kita pasrahkan kepada Allah dengan betul-betul totalitas memasrahkannya dengan menyebut, dengan mengucap wa ufawwidhu amri ilallah. Saya pasrahkan bulan-bulan permasalahanku ini kepada Allah. Inna allaha basirun bil ibad. Sungguh Allah yang maha melihat terhadap hamba-hambanya, yang tahu terhadap permasalahan hamba-hambanya. Dan semoga Allah melepaskan segala permasalahannya yang ada dalam diri seseorang, di dalam keluarga seseorang, di dalam kehidupannya, di semua bidang, baik dalam dirinya berkaitan dengan kesehatan, baik dalam dirinya masalah ekonomi, masalah hubungan antara sesama manusia, dan juga masalah-masalah yang lain, bahkan masalah-masalah yang pada diri manusia itu senantiasa ada musuh yang nyata, yaitu setan. Ya, kita tidak tahu ya, bagaimana mereka menyerang. Ya, maka kita pasrahkan saja kepada Allah dengan mengucap, dengan banyak berzikir, wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Itu ada di eh, suatu ayat di surah Ghafir 44. Semoga barokah dan dicek ya pada para kiai, para ulama yang lebih banyak ilmunya, yang arif billah. Saya hanya sharing saja. Ya, kalau ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.